Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liana Safitri dari kelas Hukum 6A1 NPM 171200000101. Di sini saya akan menyampaikan tentang sosialisasi hukum yang terkait dengan materi kriminologi dan viktimologi hukum. Yang pertama, saya akan membahas tentang kriminologi terlebih dahulu. Kriminologi itu berasal dari kata crimes dan logos. Crimes berarti kejahatan dan logos berarti ilmu. Ilmu yang berarti ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dan penjahat. Pengertian kriminologi secara sempit yaitu ilmu pengetahuan yang mencoba menerangkan kejahatan dan memahami mengapa seseorang melakukan kejahatan. Yang kedua, pengertian kriminologi secara luas, yaitu ilmu pengetahuan yang mencakup semua materi pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan konsep kejahatan serta bagaimana penjagaan kejahatan dilakukan, termasuk di dalamnya pemahaman tentang pidana atau hukuman. Pengertian kriminologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bunger, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya. Yang kedua, menurut Edwin H. Sutherland, yaitu kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan kejahatan sebagai gejala sosial dan mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum. Yang ketiga, menurut Wood, kriminologi adalah keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman yang bertahan dengan perbuatan jahat dan penjahat dan termasuk di dalamnya. Selanjutnya ada cabang kriminologi. Cabang kriminologi itu ada 3. Yang pertama yaitu sosiologi hukum. Mempelajari kejahatan sebagai tindakan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan sanksi, yang menentukan bahwa suatu tindakan dipandang sebagai kejahatan adalah aturan hukum. Yang kedua, etimologi kriminal. Berusaha melakukan analisis ilmiah tentang sebab musabab kejahatan. Etimologi ini merupakan kajian yang paling utama dalam kriminologi. Yang ketiga, penologi, ilmu tentang hukuman termasuk upaya dalam pengadilan kejahatan. Selanjutnya, ruang lingkup kriminologi. Di antaranya, proses pembuatan undang-undang. Di dalamnya ada sesuatu. Yang kedua, pelanggaran undang-undang. Yang ketiga, reaksi masyarakat terhadap kejahatan. Kejahatan itu ada unsur, peristiwa, pelaku, dan korban. Selanjutnya ada teori kriminologi. Teori kriminologi yang pertama adalah teori asosiasi diferensial. Perilaku kriminal itu dipelajari di dalam proses interaksi dan komunikasi. Ada hubungan antara pelaku dan korbannya. Yang dipelajari adalah suatu cara-cara atau strategi bagaimana melakukan kejahatan, termasuk di antaranya ada proses pembelajaran. Contoh, ada strategi atau perencanaan yang matang. Yang kedua, teori anomi atau berlawanan, yaitu hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat dari hilangnya patokan dan nilai-nilai. Yang ketiga, teori sosial. Penekanannya adalah suatu ikatan atau hubungan yang terjalin baik individu dengan yang lain maupun satu individu dengan individu yang lain, teman, kerabat, dan lain-lain. Variabel untuk mengukurnya adalah ikatan dalam keluarga, dalam pendidikan, dan dalam ikatan-ikatan dalam masyarakat. Contoh dalam ikatan masyarakat, orang tua dengan anak, suami dengan istri, dan lain sebagainya. Yang keempat ada teori label atau labeling teori. Landasan berpikir dari teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian norma, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label oleh masyarakat untuk
mengidentifikasi anggota-anggota tertentu di dalam masyarakat. Yang ketiga ada teori psikoanalitik. Dari segi pandangan, perbedaan primer antara kriminal dan bukan kriminal adalah bahwa non-kriminal itu telah belajar mengontrol dan menghaluskan dorongan-dorongan dan perasaan antisosialnya. Selanjutnya, fungsi kriminologi. Di dalam masalah hukum pidana, fungsi kriminologi itu ada 3 macam. Yang pertama, dalam perumusan atau pembuatan hukum pidana. Yang kedua, dalam penerapan hukum pidana. Yang ketiga, dalam pembaruan hukum pidana. Di antaranya, dalam hak kriminalisasi, diskriminalisasi, depenalisasi, dan mempelajari masalah kejahatan. Yang keempat, selanjutnya ada contoh kriminologi. Tentang pelaku tindak pidana pembunuhan berencana. Menurut pasal 340 KUHP, dengan menggunakan metode yuridis normatif, maka dapat ditarik kesimpulan 1. Perbuatan pembunuhan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Pada dasarnya, pembunuhan pada pasal 338 KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kemudian ditambah unsur perencanaan terlebih dahulu. Dalam pasal 340 KUHP, pembunuhan pada umumnya digunakan dalam hukum pidana untuk mendeskripsikan tindak pidana kejahatan di mana tersangka atau terdakwa menyebabkan kematian pada orang lain. Yang kedua, karena besarnya dampak negatif pembunuhan, maka tidak diherankan jika tindak pidana pembunuhan tersebut secara tegas dilarang oleh hukum positif yang sangat berat, bahkan terhadap pembunuhan berencana oleh ketentuan pasal 340 KUHP, pelaku diancam dengan hukuman mati. Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan pembunuhan adalah hilangnya nyawa seseorang atau hilangnya nyawa si korban. Padahal nyawa adalah suatu milik yang paling berharga bagi setiap orang. Karenanya, wajar bila masyarakat melalui norma hukum positifnya melindungi nyawa setiap warganya dari segala upaya pelanggaran oleh orang lain dengan memberi ancaman hukuman yang sangat berat kepada pelaku pembunuhan. Selanjutnya, saya akan membahas tentang viktimologi. Pengertian viktimologi. Viktimologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang korban, termasuk hubungan antara korban dan pelaku, serta interaksi antara korban dan sistem peradilan, yaitu polisi, pengadilan, dan hubungan antara pihak-pihak yang terkait, serta di dalamnya juga menyangkut hubungan korban dengan kelompok-kelompok sosial lainnya dan institusi lain seperti media, kalangan bisnis, dan gerakan sosial. Viktimologi juga membahas peranan dan kedudukan korban dalam suatu tindakan kejahatan di masyarakat, serta bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban kejahatan. Proses di mana seseorang menjadi korban kejahatan disebut dengan viktimisasi. Pengertian korban mengenai pengertian ini sebagaimana ditujukan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan korban yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik dan mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait materi kriminologi dan viktimologi. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.